Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kalau kalian sudah nonton Overlord Season 4, terutama di episode 4, di akhir episode kalian bakal ngelihat Jerkniv yang ngomong kalau dirinya adalah orang paling sial di dunia pada saat ini. Nah, di video ini gue bakal kenalkan ke kalian seorang karakter yang jauh lebih sial dan lebih kasihan daripada Jerkniv. Malahan sebenarnya, Jerkniv bisa dibilang sebagai salah satu karakter paling beruntung di Overlord selain Henry. Nah, karakter yang gua maksud adalah Thousand Leech Astrologer. Dia adalah karakter dengan nasib paling sial dan paling kasihan dari semua karakter di Overlord. Buat yang gak tahu, Astrologer atau Thousand Leech Astrologer adalah kursi ketujuh Black Scripture yang mempunyai kemampuan untuk bisa memantau dari jarak yang sangat jauh, dan dia mampu menampilkan apa yang telah dia lihat ke orang lain dalam bentuk ilusi. Simpelnya, Astrologer bisa merekam apa yang dia lihat dan membagikan rekaman itu ke orang lain. Karakter ini pertama kali muncul di volume 3 sebagai salah satu member Black Scripture yang berhadapan dengan Shaltir, dan dia juga ada ketika Shaltir terkena cuci otak. Kalau di anime, nama Astrologer pertama kali disebutkan di awal season 2 ketika leader Black Scripture bertemu dengan Zesi. Di sini Zesi menyebutkan nama Thousand Leech Astrologer yang memprediksi kebangkitan katastrofi Dragon Lord. Barulah setelah sekian lama, akhirnya nama Astrologer disebutkan kembali di volume 10, atau kalau di anime ada di episode 3 season 4. Kita diberitahu kalau Astrologer mulai mengurung dirinya di dalam kamar setelah dia diberi misi untuk memantau pembantaian di daratan Kadze. Lalu kalau di anime, kita diperlihatkan Astrologer dengan ekspresi ketakutan yang sedang bersembunyi di balik bantal. Nah, scene ini pengen ngasih tahu kita kalau Astrologer trauma dan ketakutan setelah melihat tragedi di daratan Kadze. Karena rasa takut itu, Astrologer sama sekali tidak berani keluar dari dalam kamarnya dan memilih untuk bersembunyi di dalam sana. Simpelnya, Astrologer kena mental. Nah, nama Astrologer akhirnya disinggung kembali di prolog volume 15, di mana Astrologer berhasil mendapatkan informasi mengenai invasi Sorcerer Kingdom yang sedang menyerang Restize Kingdom. Tapi kita tidak diberitahu apakah Astrologer masih kena mental atau tidak, dan apakah dia sudah keluar dari dalam kamarnya atau belum. So, kita masih belum tahu nih, apakah Astrologer sudah sembuh dari perkara kena mentalnya atau belum. Kalau misalnya Astrologer masih kena mental sampai di volume 15, ini berarti Astrologer sudah kena mental selama lebih dari 1 tahun, karena volume 10 dan volume 15 diceritakan mempunyai jarak beberapa tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Astrologer ternyata telah berhasil sembuh dari traumanya dalam kurun waktu beberapa tahun itu. Cuma masih ada satu informasi baru yang ngebuat gua sebagai pembaca novel jadi makin kasihan sama Astrologer. Di epilog volume 16, Ainz akhirnya tahu kalau selain Teokrasi adalah pelaku di balik cuci otaknya Shaltir, dan pada saat itu juga Ainz memerintahkan Albedo untuk berperang dan menyerang selain Teokrasi secepatnya. Sekarang, coba bayangkan kalau misalnya Astrologer masih kena mental sampai di volume 15 dan 16, ini berarti di volume 17 pun Astrologer masih kena mental, karena jarak ketiga volume itu tidak terlalu jauh. Nah, alasan kenapa Astrologer bisa kena mental dan dia tidak mau keluar dari dalam kamar karena dia merasa sangat ketakutan dan mungkin saja tertanam di dalam pikirannya kalau dunia luar sangatlah berbahaya karena adanya Sorcerer King. Jadi akan lebih baik bagi dia untuk bersembunyi di dalam kamarnya saja yang menurut dia aman. Nah, yang kasihan, setelah Astrologer kena mental selama beberapa tahun dan tidak mau keluar dari dalam kamar karena takut sama Sorcerer King, di volume 17 diceritakan kalau Ainz ingin segera menyerang selain Teokrasi. Dengan kata lain, Ainz yang bakalan datang sendiri ke tempatnya Astrologer. Kurang kasihan apa coba? Ibaratnya tuh kita takut sama preman yang ada di jalanan, makanya kita nggak mau keluar dari rumah. Tapi preman itu malah datang ke rumah sambil bawa gengnya dan pengen ngehancurin rumah kita. Apa nggak makin kena mental coba? Kalau kata pepatah tuh, sudah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa plafon, dan ketimpa genteng juga. Nah, menurut gua akan jauh lebih kasihan lagi kalau misalnya di volume 17, Astrologer akhirnya berani keluar dari dalam kamarnya, dan ketika dia keluar, ternyata selain Teokrasi sudah rata dengan tanah. Atau bisa juga ketika Astrologer buka pintu, ternyata di hadapannya ada Ainz yang lagi lewat. Itu pun kalau Astrologer masih tetap kena mental sampai volume 17. Kalaupun ternyata Astrologer sudah berhasil move on dari kena mentalnya semenjak volume 15 ke atas, palingan dia bakalan auto kena mental lagi ketika ngelihat pasukan Ainz yang datang menyerang selain Teokrasi. So, bisa dibilang kalau tidak ada harapan sama sekali untuk karakter yang satu ini selain kena mental dan berakhir mati. Buat gue pribadi, selain Zesi Setsume, Astrologer adalah karakter yang gue harap semoga tidak dimatikan sama Mariama. Entah gimana ceritanya, semoga aja Astrologer bisa bertahan hidup. Siapa tahu ada keajaiban terjadi dan Astrologer berhasil keluar hidup-hidup, atau mungkin selain Teokrasi tidak jadi dihancurkan Ainz. Semoga saja. Lagi pula kita sama-sama nggak tahu juga kan. Nah, kalau menurut kalian bagaimana tentang karakter Astrologer? Apa kalian setuju kalau Astrologer adalah karakter paling sial dan kasihan di Overlord?
Atau kalian punya kandidat lain yang tidak kalah kasihan dengan astrologer? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja, makasih semuanya sudah mendengarkan. Bye!